Bab 1721. Jeremy menggelengkan kepalanya. Aku tidak mendengar siapapun berbicara, tetapi aku mendengar seseorang menutup pintu dengan keras. Itulah yang membangunkan Benyamin dan aku. Sofia ingat Adam memang menutup pintu dengan keras saat keluar. Oh, jadi itu yang membangunkan mereka. Itu berarti Zakari pasti tidak mendengar apa yang ayah katakan, pikirnya. Dia takut Jeremy akan terlalu banyak berpikir jika dia mendengar apa yang Adam katakan. Ya, memang begitulah ayah. Dia melakukan semuanya dengan sangat kasar. Maaf sudah membangunkan kalian berdua, kata Sofia sambil tersenyum meminta maaf. Jeremy menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak mengajak ayahmu untuk makan malam? Secercah kemarahan terlintas di wajahnya ketika dia mengingat pertengkaran yang pernah terjadi dengan ayahnya. Oh, dia bilang dia punya rencana lain. Oke, kata Jeremy. Dia sebenarnya tidak peduli apakah Adam tinggal untuk makan malam atau tidak. Dia bertanya karena ingin menghilangkan kecurigaan Sofia. Sofia menghela napas lega. Zakari, kenapa kamu tidak menonton TV bersama Benyamin sebentar? Makan malam akan segera siap. Tentu. Francine bergegas keluar dari mobil yang dikemudikan sopirnya dan berlari ke kedai kopi. Chester telah menunggunya di sana selama 1 jam, dan dia sudah menghabiskan 2 cangkir kopi. Jadi, maaf, Chester, aku tahu aku terlambat lagi, kata Francine sambil terengah-engah. Dia bahkan tidak berani duduk. Chester mendongak menatap wajahnya yang sudah dirias dan tersenyum. Tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak duduk dan mengatur napas dulu? Aku sudah memesan segelas air lemon untukmu. Kamu bisa memesan makanan penutup apapun yang kamu mau nanti. Francine mengangguk dan duduk. Melihat wajah Chester yang lembut, terkadang ia berharap dirinya setenang Chester. Chester mungkin adalah orang yang paling stabil secara emosional yang pernah ia temui. Tidak seperti dirinya, Chester sepertinya tidak pernah terganggu oleh apapun. Ini air lemonmu. Minumlah, kata Chester sambil meletakkan gelas air lemon di depannya. Francine mengambil gelas berisi air lemon dan menyesap sedikit sebelum berkata dengan nada meminta maaf. Terima kasih karena tidak marah padaku karena membuatmu menunggu begitu lama. Chester tersenyum. Aku mengerti kalian berdua butuh waktu untuk berdandan. Lagi pula, kalian juga membantu Corinne mengurus anak-anaknya, kan? Kalian tidak sengaja membuatku menunggu. Francine tersipu. Apa yang telah kulakukan sehingga pantas mendapatkan pacar yang pengertian sepertimu? Chester mengulurkan tangan untuk mengelus kepalanya. Kamu bertingkah konyol lagi. Ini hanya fakta sederhana bahwa aku menyukaimu, dan kamu juga menyukaiku. Kamu tidak perlu melakukan apapun untuk pantas mendapatkan aku. Bahkan, seharusnya aku yang bertanya apa yang telah kulakukan untuk pantas mendapatkan pacar secantik dirimu. Francine semakin tersipu. Dia benar-benar terpikat pada Chester, menganggapnya terlalu manis untuk diungkapkan dengan kata-kata. Jadi, kamu mau makan apa untuk hidangan penutup? Setelah ini, ayo kita nonton film. Aku sudah beli tiket film yang kudengar bagus banget, kata Chester dengan penuh kasih sayang. Francine mengangguk. Dia mengambil menu dan memesan beberapa makanan penutup yang disukainya. Bab 1722. Francine menyukai makanan manis, dan itulah mengapa Chester selalu memilih tempat yang memiliki hidangan penutup yang enak untuk kencan mereka. Setelah menyantap beberapa suapan hidangan penutupnya, Francine tiba-tiba menghela napas frustrasi dan melankolis, yang membuat Chester bertanya dengan khawatir, kenapa menghela napas? Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Aku khawatir tentang saudaraku dan Corinne, jawab Francine. Ia sangat khawatir sehingga bahkan makan makanan penutup pun tidak bisa menghiburnya. Chester tahu bahwa Corinne dan Jeremy adalah 2 orang terpenting yang disayangi Corinne, jadi dia menghiburnya. Kamu harus percaya pada Corinne bahwa dia akan menangani masalah ini dengan baik. Aku yakin saudaramu akan kembali dengan selamat. Dia masih hidup selama bertahun-tahun dia hilang, yang membuktikan bahwa nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Jadi jangan terlalu khawatir. Francine menggelengkan kepala dan cemberut. Aku tidak khawatir soal itu. Aku lebih khawatir Corinne akan jatuh cinta pada pria lain. Chester awalnya terkejut dengan apa yang dikatakan wanita itu,
tetapi kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Justru itu alasan untuk tidak khawatir, karena itu tidak akan pernah terjadi. Francine mengerutkan kening. Kenapa tidak? Bagaimana kau bisa begitu yakin? Aku sudah lama mengenal Corinne, dan dia jelas bukan tipe yang mudah jatuh cinta pada pria lain. Dia punya banyak peminat di sekolah dulu. Semuanya tampan, kaya, dan berbakat. Mereka terus mencoba mendekatinya, tetapi dia acuh tak acuh pada mereka semua. Dia tidak akan jatuh cinta pada pria lain. Francine menggigit sendoknya dengan tidak senang. Kau juga salah satu pelamarnya, kan? Chester menatapnya dengan acuh tak acuh. Kau mulai lagi. Bukankah sudah kujelaskan? Ya, dulu aku menyukainya, tapi aku tidak mengejarnya. Jeremy mendapatkannya sebelum aku sempat mengungkapkan perasaanku padanya. Aku juga sudah melupakannya sejak lama. Kaulah satu-satunya wanita yang kucintai sekarang, Francine. Francine langsung merasakan kehangatan dan kebahagiaan menyelimutinya saat mendengar itu. Sangat mudah baginya, atau wanita manapun, untuk merasa tidak aman dalam suatu hubungan, jadi dia perlu mendengar Chester mengatakan bahwa dia mencintainya berulang kali agar merasa aman. Untungnya, Chester adalah pria yang sangat sabar. Cepat habiskan kuemu. Filmnya akan segera dimulai, katanya. Oke, kata Francine sambil tersipu. Kemudian dia memasukkan sisa kuenya ke dalam mulutnya. Chester tertawa terbahak-bahak melihat betapa lucunya penampilannya. Hati-hati, jangan sampai tersedak. Kamu tidak perlu menghabiskan seluruh kue sekaligus. Francine memalingkan wajahnya karena malu, dan tepat saat itulah dia melihat seorang kenalan lama berjalan melewati jendela kedai kopi, yang membuat matanya membelalak. Seluruh perhatiannya tertuju pada orang itu. Dia berdiri dan mengintip keluar kedai kopi. Merasa itu aneh, Chester melambaikan tangannya di depannya. Ada apa? Apa yang kau lihat? Francine tersadar dari keterkejutannya dan mengerutkan kening. Aku melihat seseorang yang seharusnya tidak berkeliaran bebas di jalan. Maaf, Chester, tapi aku tidak bisa pergi menonton film bersamamu. Aku harus memastikan apakah aku benar-benar melihat orang yang kukira kulihat. Sekali lagi maaf. Sampai jumpa. Setelah itu, dia bergegas keluar dari kedai kopi. Chester sangat bingung. Dia menyadari Francine lupa membawa tasnya, jadi dia mengambilnya dan berlari keluar untuk memberikannya kepada Francine. Francine berlari ke arah tempat dia melihat kenalan lamanya masuk, tetapi setelah melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukannya lagi. Dia berhenti untuk mengatur napas. Chester berlari menghampirinya dari belakang dan berkata, siapa yang tadi kau temui sampai-sampai kau lari keluar seperti ini dan lupa tasmu? Bab 1723. Francine menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku melihat wanita yang mencoba memisahkan Jeremy dan Corinne. Dia seharusnya masih di penjara. Kenapa aku baru saja melihatnya? Chester tidak begitu mengerti apa yang terjadi, tetapi dia tetap menghiburnya, mungkin kau salah lihat. Francine mulai curiga bahwa dia juga salah mengira orang yang lewat itu sebagai kenalan lamanya. Lagi pula, wanita itu tidak akan dibebaskan dari penjara secepat itu. Aku harap dia benar-benar tidak ada di sini demi Corinne dan Jeremy. Sofia sudah cukup merepotkan mereka, jadi jika wanita itu kembali, masalah mereka tidak akan ada habisnya. Pikir Francine. Dia sedang bersiap-siap pergi menonton film bersama Chester ketika dia melihat Anya duduk dan berbicara dengan seorang pria di kedai kopi di belakang Chester. Matanya membelalak kaget. Kali ini, dia yakin itu pasti Anya. Kapan dia dibebaskan dari penjara? Dia seharusnya dipenjara selamanya karena telah melakukan begitu banyak hal jahat. Chester memperhatikan keterkejutan di wajah Francine, jadi dia menoleh ke arah yang Francine lihat. Dia juga melihat Anya, tetapi dia tidak mengenalnya. Anya pasti merasakan mereka menatapnya saat dia menoleh keluar jendela. Francine dengan cepat menyembunyikan wajahnya di dada Chester agar tidak terlihat. Anya melanjutkan percakapannya tanpa curiga dengan pria yang bersamanya ketika dia melihat ada sepasang muda-mudi berpelukan di luar. Setelah itu, Francine dengan cepat menyeret Chester ke sudut yang tidak mencolok untuk memata-matai Anya. Anya tampil dengan gaya rambut bob pendek tanpa lapisan. Ia tampak seperti baru saja keluar dari penjara.
Ia telah kehilangan pesona wanita muda kaya yang pernah dimilikinya. Pria yang duduk di seberangnya juga tampak familiar bagi Francine, tetapi dia sama sekali tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. "Francine, apa yang sebenarnya kau lihat?" tanya Chester dengan tak berdaya. "Set, jangan bicara terlalu keras, nanti ketahuan. Kau lihat wanita di dalam sana. Dia dulu tergila-gila pada kakakku dan bahkan memanfaatkan aku untuk memisahkan dia dari Corinne. Aku sangat membencinya." Chester menatap Anya dan mendapati wajahnya sangat tidak ramah, jadi dia membencinya demi Francine juga. Dia juga mencoba membunuh Corinne, tapi untungnya Corinne cukup pintar untuk membongkar rencananya. Setelah itu, Jeremy mengirimnya ke penjara untuk menerima hukuman yang setimpal. Aku tidak menyangka dia akan dibebaskan secepat ini. Kuharap dia tidak membuat masalah lagi bagi keluargaku. Chester akhirnya mengerti mengapa Francine bersikap sangat terkejut. Dia mengangguk dan berkata, "Aku mengerti." Francine terus menatap Anya dan pria itu sambil berusaha mengingat-ingat di mana dia pernah melihat pria itu sebelumnya. "Saudaramu memang jago bikin wanita menyukainya, ya. Pantas saja Corinne kesulitan sekali," kata Chester dengan sedih. Francine cemberut padanya. Omong kosong. Dia tidak berusaha keras untuk membuat wanita-wanita itu menyukainya. Hanya saja dia sangat menarik sehingga wanita-wanita suka mendekatinya. Chester menghela napas. "Kuharap kau tidak sepopuler kakakmu dalam hal lawan jenis, kalau tidak aku harus menghabiskan seluruh waktuku untuk merasa iri." Francine sedikit terkejut mendengar perkataannya itu. Ia mulai tersipu dan berkata, "Berhenti menggodaku seperti itu. Aku tidak sedang bercanda. Aku hanya mengatakan bahwa aku akan sangat cemburu." Jangan khawatir. Aku tidak sepopuler kakakku. Tidak ada yang pernah menyukaiku sebelumnya." Bab 1724. "Jadi aku bukan siapa-siapa?" tanya Chester dengan sinis. Oke, berhenti menggodaku. Aku harus tetap fokus pada Anya untuk melihat apakah dia berbuat nakal lagi," kata Francine dengan malu-malu. "Tentu," kata Chester. Setelah itu, dia dengan tenang mengamati Anya bersama Francine. Yang mereka lihat adalah Anya berbicara serius, kadang-kadang sambil menggertakkan giginya, kepada pria di hadapannya seolah-olah mereka sedang terlibat dalam percakapan penting. Pria yang duduk di hadapannya tampak berusia awal 40-an. Ia sesekali mengangguk dan membungkuk kepada Anya. Jelas sekali bahwa ia bekerja untuk Anya. Setelah sekitar 15 menit, pria itu bangkit dan pergi, meninggalkan Anya sendirian di kedai kopi, menyeruput kopinya dengan linglung dan tenggelam dalam pikirannya. Tidak lama kemudian, dia pun pergi. Francine ingin mengikuti Anya setelah dia keluar dari kedai kopi, tetapi Chester menghentikannya. "Dia akan tahu kalau kita membuntutinya sekarang," katanya. "Aku hanya ingin melihat apakah dia pulang atau bertemu dengan orang lain," jawab Francine dengan cemas. Sebagai pihak ketiga, Chester mampu tetap tenang. Karena dia sudah keluar dari penjara, akan mudah bagi keluargamu untuk meminta seseorang menyelidikinya. Kamu hanya akan membongkar diri sendiri jika kamu mengikutinya sekarang, dan akan lebih sulit untuk mengetahui apa yang dia lakukan. Setelah memikirkannya, Francine merasa Chester benar. Memang akan lebih mudah baginya untuk memperlihatkan dirinya di siang bolong. Bagaimana jika impulsifnya malah menggagalkan seluruh operasi mereka? Oleh karena itu, dia menghubungi Sante untuk memintanya menyelidiki kapan Anya dibebaskan dan apa yang telah dia lakukan selama ini. Sante juga terkejut mendengar Anya telah dibebaskan dari penjara. Karena masalah itu menyangkut Corinne, dia langsung setuju untuk menyelidikinya. Francine masih merasa tidak lebih baik setelah menutup telepon. Berbagai macam pikiran berkecamuk di benaknya tentang apa yang mungkin terjadi. Chester mengelus kepalanya dengan lembut. "Tenang, kau sudah melakukan semua yang kau bisa. Sekarang, kita hanya perlu menunggu kabar dengan sabar." Francine tersadar dari lamunannya dan menatap kekasihnya yang selalu lembut. "Maaf, Chester, filmnya mungkin sudah mulai sekarang." Chester tersenyum ramah. "Tidak apa-apa. Aku tidak perlu menonton awal film untuk mengetahui akhirnya. Ayo pergi. Kita seharusnya bisa menonton bagian kedua film jika kita pergi sekarang." Francine mengangguk dengan perasaan bersalah. "Oke, jangan khawatir, Chester.
Kita akan menonton bagian kedua film hari ini. Lain kali, aku akan mentraktirmu lagi untuk menonton bagian pertama. Chester merasa terhibur olehnya. Tentu, aku menantikan itu. Mereka berdua mengobrol sepanjang perjalanan ke bioskop. Sementara itu, di gedung New Moon Group, Sante menjadi gelisah setelah menerima telepon dari Francine. Seperti Francine, dia khawatir Anya akan kembali menimbulkan masalah bagi Corinne, memperburuk situasi Corinne yang sudah sulit. Tepat setelah Sante memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki Anya, Sunny mendorong pintu kantornya dan masuk dengan angkuh. Hei, Sante, bab 1725. Sante baru saja kembali ke kantornya dari rumah sakit untuk mencari ketenangan, namun tak lama kemudian Sunny muncul. Ia belum pernah punya pacar yang begitu posesif sebelumnya. Apa yang kau lakukan di sini? Seharusnya kau menemani ayahmu di rumah sakit. Sunny mengangkat bahu. Dia baik-baik saja. Kau tidak tahu betapa kooperatifnya dia sekarang. Sejak Corinne menjenguknya, dia menjadi orang yang benar-benar berbeda. Dia tidak hanya minum obatnya, tetapi nafsu makannya juga kembali. Dia ingin pulih lebih cepat agar bisa keluar dari rumah sakit dan menebus waktu yang hilang bersama Corinne. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sante mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah dia ingat bahwa dia memiliki saudara perempuan lainnya. Sante, kenapa kau menatapku seperti itu? Apa aku tidak diterima di sini? Tanya Sunny sambil cemberut. Sante menatapnya tajam dan mencibir. Sebenarnya, kau datang tepat pada waktunya. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Mata Sunny langsung berbinar. Ada apa? Aku akan memberitahumu apapun yang ingin kau ketahui. Katakan padaku, apakah kau tahu di mana adikmu? Tanya Sante dengan serius. Kakakku, apa kau bicara tentang Corinne? Bukankah kau baru saja melihatnya di rumah sakit? Mengapa kau menanyakan itu padaku? Sante mengerutkan kening. Aku tidak bertanya tentang saudari yang itu. Aku bertanya tentang saudarimu yang lain, Anya. Tahukah kau bahwa dia telah dibebaskan dari penjara? Apa? Anya keluar dari penjara. Kapan? Tanya Sunny dengan kaget. Mengapa kau bertanya padaku padahal akulah yang pertama kali bertanya padamu? Novel drama. Karena aku juga tidak tahu. Aku tidak mendengar apapun tentang masalah ini dari siapapun. Sante, bagaimana kau tahu Anya sudah keluar dari penjara? Tanya Sunny dengan bingung. Sante tidak meragukannya. Seseorang melihatnya di kedai kopi barusan. Sunny mengerutkan kening. Aneh sekali. Kenapa dia tidak pulang? Ibuku tidak ada di kota. Dia dikirim untuk tinggal di villa pedesaan. Anya tidak pulang, dan dia juga tidak pergi ke villa pedesaan. Jadi apa yang dia lakukan sendirian di luar? Di mana dia tinggal? Sante memijat pangkal hidungnya. Seharusnya aku tidak bertanya padamu. Bukannya menjawabku, kau malah menambah pertanyaanku. Bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi di keluargamu? Yah, keluargaku juga akan menjadi keluargamu suatu hari nanti, Sante. Apa kau lupa kita akan segera menikah? Muak dengan omong kosongnya, Sante langsung berbalik agar tidak perlu melihat wajahnya. Dengan begitu, dia bisa fokus mencari tahu apa yang sedang Anya rencanakan. Namun, Sunny menghampirinya dan berkata, Sante, apakah kamu khawatir Anya akan melakukan sesuatu yang buruk pada Corinne lagi sekarang setelah dia keluar? Sante mengangkat alisnya dengan dingin. Bagaimana menurutmu? Apakah kau sudah melupakan semua hal yang telah dia lakukan pada Corinne di masa lalu? Sunny pun mulai khawatir. Aku tahu dia telah melakukan banyak hal buruk pada Corinne di masa lalu, tapi kupikir dia telah berubah. Lagi pula, dia pasti banyak merenung selama berada di penjara. Sante tak kuasa menahan tawa. Begitukah? Kau terlalu dibutakan oleh kasih sayang saudara kandung sehingga tak bisa memberikan pendapat objektif. Belum pernahkah kau mendengar pepatah bahwa macan tutul tidak mengubah bintik-bintiknya? Akan lebih mudah baginya untuk pergi ke bulan daripada mengubah sifatnya. Meskipun Sunny tidak suka orang lain berbicara buruk tentang Anya, dia tahu akal sehat tidak berpihak padanya. Lagi pula, Anya pernah sejahat mungkin di masa lalu. Cukup, Sante. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Nanti aku akan bertanya pada keluargaku apakah mereka tahu apa yang sedang Anya lakukan.
Aku akan memberimu kabar segera setelah aku mendapatkan informasi apapun. Selain itu, aku akan membawanya pulang agar kita bisa mengawasinya. Apakah itu cukup bagimu? Bab 1726. Sebaiknya kau awasi dia agar dia tidak membuat rencana lain untuk menyakiti bos. Bos sudah cukup banyak masalah. Peringatkan Sante. Ekspresi Sunny berubah serius. Aku tahu Corin sangat khawatir tentang Jeremy, jadi kau pegang janjiku bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya lagi. Sante duduk dan menyesuaikan kacamatanya yang berbingkai emas. Kuharap kali ini kau bisa membedakan yang benar dari yang salah, bukannya terus-menerus melindungi Anya. Sunny dulu menganggap Anya adalah orang yang paling baik dan lembut di seluruh dunia. Baru kemudian ia menyadari bahwa Anya telah dirusak oleh ibu mereka, yang mengajarkannya untuk menjadi egois dan merasa berhak atas segalanya. Anya akhirnya menjadi orang yang akan melakukan apa saja atau memanfaatkan siapa saja untuk mencapai tujuannya. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan itu. Meskipun mereka berdua adalah saudara perempuanku, aku tahu betul di dalam hatiku siapa yang benar dan siapa yang salah. Sante menatapnya dengan mata yang penuh kekhawatiran, dan perlahan-lahan matanya menjadi tenang. Malam itu, Francine langsung pergi mencari Corin untuk memberitahunya tentang Anya setelah dia sampai di rumah. Corin terkejut mendengar Anya juga sudah keluar dari penjara. Setelah berpikir sejenak, dia menyipitkan matanya dan berkata, "Oke, terima kasih sudah memberitahuku." Reaksinya begitu tenang sehingga membuat Francine berpikir bahwa dirinya sendirilah yang bereaksi berlebihan. "Corin, apakah kamu tidak takut Anya akan menyakitimu lagi sekarang setelah dia bebas?" Corin meletakkan tangannya di dahi dan berkata dengan lelah, "Dia pasti sudah berhasil menyakitiku bertahun-tahun yang lalu jika dia memang sehebat itu. Lagi pula, aku tidak bisa mengendalikannya sama seperti aku tidak bisa mengendalikan cuaca. Bukan berarti aku harus terus bersembunyi hanya karena dia ingin menyakitiku. Kita harus menjalaninya selangkah demi selangkah dan melihat bagaimana kelanjutannya." Francine mengerutkan kening, merasa terganggu oleh masalah yang semakin bertambah. Kenapa Anya harus muncul tepat saat Corin akhirnya bersrenitet dengan Jeremy? Corin bahkan belum menyingkirkan Sofia, dan sekarang ada masalah lain yang menunggunya. Kapan semua ini akan berakhir? Corin mengangkat alisnya saat melihat wajah sedih Francine. "Ada apa? Seharusnya kau senang Anya sudah keluar. Lagi pula, bukankah kalian berdua dulu sahabat?" Francine tersadar dari lamunannya dan berkata dengan malu-malu, Aku terlalu muda untuk tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat saat itu, Corin. Sudah banyak sekali, jadi kenapa kau tidak melupakan dendam itu? Aku sepenuhnya mendukungmu sekarang." Corin tertawa terbahak-bahak. Jangan cemberut. Aku cuma bercanda. Lagi pula, kamu baru saja pulang dari kencan, kan? Kamu seharusnya menikmati kebahagiaanmu. Pergi mandi dan tidur lebih awal, Francine. Kamu mengolok-olokku lagi, Corin. Gerutu Francine yang pipinya memerah. Ia hendak berbalik ketika melihat Brian dan Christine tidur nyenyak di tempat tidur mereka. Suasananya sangat damai, namun Francine tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan cemas, "Corin, di mana Joey?" Mata Corin menajam mendengar ini. Alasan dia duduk di sofa dan belum tidur adalah karena dia tidak terbiasa dengan Joey yang tidak tidur bersama mereka. Dia bilang dia ingin belajar mandiri, jadi mulai sekarang dia akan tidur di kamarnya sendiri, jawab Corin. "Apa, bukankah dia yang paling manja padamu? Kenapa dia ingin belajar mandiri? Apa kau mengatakan sesuatu padanya hari ini?" tanya Francine dengan kaget. Corin menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi kupikir tidak ada salahnya membiarkannya mencoba karena dia bersikeras." Francine mempertimbangkan hal itu. Masuk akal. Dia yang tertua, jadi dia harus memberi contoh. Kemudian dia keluar. Corin tetap duduk di sofa dengan linglung. Setelah beberapa saat, dengan cemas ia pergi memeriksa Joey. Ketiga anak itu biasanya tidur bersamanya di ranjang yang sama, dengan Christine di sebelah kanannya, dan Brian serta Joey di sebelah kirinya. Ketiganya ingin tidur dekat dengannya, tetapi Joey yang bijaksana selalu membiarkan Brian mengambil tempat di sebelahnya sementara dia tidur di sampingnya.
Joey juga yang akan mematikan lampu di malam hari. Dengan demikian, keputusan mendadak Joey untuk tidur sendirian membuat Corinne merenungkan apakah ia telah melakukan kesalahan sebagai seorang ibu sehingga membuat anaknya kecewa. Bab 1727. Corinne terus memikirkan kesalahan yang telah dilakukannya sambil berjalan ke kamar Joey. Dia tidak mengetuk pintu begitu sampai di sana. Sebaliknya, dia mencoba memutar kenop pintu tetapi ternyata terkunci. Joey mengunci pintu. Corinne terkejut. Dia tidak menyangka anak sekecil itu akan mengunci pintu saat tidur. Akan bohong jika dia mengatakan dia tidak kecewa juga. Terkadang, bukan anak yang bergantung pada ibunya, tetapi ibu yang bergantung pada anaknya untuk dukungan emosional. Sulit bagi Corinne untuk menerima kenyataan bahwa anaknya yang paling manja tiba-tiba tidak membutuhkannya lagi. Ia berdiri di dekat pintu cukup lama, dan tak peduli bagaimanapun ia memikirkannya, ia tetap tidak bisa berhenti mengkhawatirkan Joey. Karena itu, ia memanjat masuk ke kamar Joey melalui balkon dari ruang kerja di sebelahnya. Di dalam kamarnya, Joey yang cemberut meringkuk tidur di tempat tidurnya dengan boneka beruang di pelukannya. Jelas sekali ia merasa tidak aman, tetapi meskipun begitu, ia tetap memaksakan diri untuk mandiri dengan mengunci pintu. Corinne tak bisa tidak melihat dirinya sendiri dalam diri Joey. Ia pun tahu bagaimana rasanya harus memaksakan diri untuk mandiri di usia yang begitu muda. Ia merapikan selimutnya dan keluar dari kamarnya melalui balkon lagi. Malam itu, dia tidak tidur sama sekali. Keesokan paginya, Sante menelepon Corinne untuk memberikan kabar terbaru. Bos, Anya sudah keluar dari penjara. Rupanya, hukumannya dikurangi karena berkelakuan baik. Corinne, yang sedang sarapan, sebenarnya tidak terlalu terkejut ketika mendengar itu. Begitukah? Di mana dia tinggal sekarang? Apakah dia kembali ke rumah besar keluarga Rivera? Tidak, dia menyewa tempat kecil di luar dan bekerja di restoran cepat saji. Hal itu membuat Corinne terkejut. Lagi pula, Anya dibesarkan dalam kemewahan, jadi meskipun dia berubah di penjara, tetap saja cukup mengejutkan dia mau bekerja di pekerjaan yang begitu sederhana. Anya yang kukenal akan menganggap pekerjaan itu di bawah martabatnya. Apakah itu berarti reformasinya berhasil? Pikir Corinne. Bos, saya sudah menginstruksikan anak buah saya untuk mengawasinya, dan mereka tidak menemukan hal yang aneh tentang harinya. Dia pergi bekerja setiap pagi dan membeli sesuatu untuk dimakan dalam perjalanan pulang setelah bekerja. Oke, saya mengerti. Terus awasi dia, dan hubungi saya jika dia melakukan sesuatu yang tidak biasa. Baik, bos. Omong-omong, ada juga perkembangan terkait masalah yang Anda minta saya kerjakan terakhir kali mengenai Adam Group. Saya akan mengirimkan laporannya melalui email nanti. Corinne menyipitkan matanya. Oke, bagus sekali. Setelah menutup telepon, Corinne menghabiskan sandwich yang sedang dimakannya dalam 2 gigitan, permisi dari meja, dan berlari ke kamarnya untuk memeriksa email. Adam kembali karena ada masalah dengan penjualan semua asetnya, yang seharusnya dilakukan Sofia. Corinne merasa penasaran mengapa Adam begitu terburu-buru untuk menyingkirkan semua asetnya. Meskipun sebagian besar waktunya dihabiskan di luar negeri, pendapatan dari aset yang ingin dia jual cukup besar. Sebenarnya tidak perlu menjualnya sama sekali. Bab 1728. Pasti ada yang salah dengan asetnya sampai-sampai dia terburu-buru menjualnya. Pikir Corinne. Dia sedang membaca laporan yang dikirim Sante dengan saksama ketika teleponnya berdering. Dia tetap menatap layar laptop sementara tangannya bergerak mencari teleponnya. Hei, Corinne, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Sapa Jason melalui telepon. Dia sudah lama tidak bertemu dengannya sehingga hampir lupa bahwa pria itu ada. Kenapa kau meneleponku? Tanyanya acuh tak acuh. Ia sedang dalam mode kerja. Jason menghela napas dengan pura-pura kecewa. Corinne, tidak bisakah kau bersikap lebih baik padaku? Kita mitra bisnis. Apakah benar begini caramu memperlakukan mitra bisnismu? Corinne mengangkat alisnya. Lalu bagaimana seharusnya aku memperlakukanmu? Haruskah aku memanggilmu JJ dengan suara yang sangat manis? Jason tersenyum. Ya, seharusnya begitu. Aku akan sangat senang jika kau memanggilku begitu.
Corin sedang tidak ingin mengobrol omong kosong dengannya, jadi dia berkata, jika kamu tidak punya hal penting untuk dikatakan, aku akan menutup telepon sekarang. Tunggu, bukan. Aku meneleponmu untuk membicarakan pekerjaan. Kupikir aku akan mencairkan suasana karena kita berteman. Yah, itu malah jadi bumerang bagiku. Tentu saja, Corin merasa jengkel seperti biasanya. Lalu bagaimana dengan pekerjaan? Tanyanya. Jason khawatir wanita itu benar-benar akan menutup telepon, jadi dia berkata dengan serius, tidak nyaman bagi saya untuk membicarakannya melalui telepon. Saya akan datang ke kantor Anda nanti, dan kita bisa bicara di sana. Ingat untuk meluangkan waktu untuk saya. Corin mengerutkan kening. Kesabarannya mulai habis. Mengapa dia bersusah payah hanya untuk mengatakan itu padanya? Karena itu, dia langsung menutup telepon. Ia melanjutkan membaca laporan yang dikirim Sante. Setelah selesai, ia memahami inti dari rencana Adam. Kemudian ia berganti pakaian kerja dan turun ke bawah. Ia meminta pelayan untuk mengantar anak-anak ke taman kanak-kanak sebelum meninggalkan rumah. Begitu tiba di perusahaannya, dia sangat bersemangat untuk mulai bekerja, tetapi Jason sudah menunggunya di kantor. Ekspresinya langsung berubah muram saat melihatnya. Karena sifatnya yang cerdas, Jason langsung tahu bahwa kehadirannya tidak dihargai. Namun, dia tidak peduli. Dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Corin, kau terlambat 1 menit. Tidak baik bagi staf jika presiden perusahaan terlambat. Kita harus memberi contoh. Corin menatapnya tajam dan berkata sinis sambil membuka pintu, terima kasih atas pengingatnya, tapi kenapa kamu tidak mengurus dirimu sendiri dulu? Ini Senin pagi, jadi seharusnya kamu berada di kantormu sendiri, bukan di sini. Bagaimana itu bisa disebut memberi contoh yang baik? Bab 1729. Jason mengangkat bahu dan menyeringai acuh tak acuh. Kemudian dia mengikuti Corin masuk ke kantor. Namun, saya sedang bekerja. Sudah menjadi bagian dari pekerjaan saya untuk datang ke sini dan berbicara dengan Anda tentang pekerjaan. Oleh karena itu, saya memberi contoh dengan menjadi seorang pengusaha yang pekerja keras. Corin berjalan ke mejanya. Dia bisa merasakan Jason bergerak mendekat padanya. Itu kebiasaan Jason yang menyebalkan, dia sengaja mencoba mendekatinya agar tubuh mereka bersentuhan saat berbicara. Dia berbalik dan dengan santai menarik kursi. Tuan Jason, silakan duduk. Kita harus menganggap ini sebagai pertemuan bisnis karena kita akan membicarakan pekerjaan. Saya khawatir akan sulit untuk membedakan antara urusan pribadi dan pekerjaan jika Anda terlalu dekat dengan saya. Jason tersenyum dan duduk di kursi. Terima kasih, Corin. Corin berjalan ke mejanya dan duduk berhadapan dengannya. Jadi, apa yang ingin kau diskusikan denganku? Tanyanya sambil menatapnya sekilas. Ekspresi Jason berubah serius. Ini tentang sebidang tanah di Serenity Bay yang akan kita kembangkan. Aku berpikir kita bisa membagi area untuk membangun galeri seni. Bagaimana menurutmu? Corin mempertimbangkan idenya dengan serius sebelum berkata, area mana yang kamu maksud? Sulit bagi saya untuk menjelaskan area mana yang Anda maksud. Jika Anda luang, mungkin kita bisa pergi ke sana agar saya bisa menunjukkan area tersebut kepada Anda. Itu juga akan memudahkan saya untuk menjelaskan beberapa ide tentang bagaimana saya ingin galeri seni itu terlihat. Corin melihat jam di arlojinya. Saya tidak luang di pagi hari. Saya ada pertemuan penting nanti. Jason mengangkat bahu. Tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak ada urusan penting, jadi aku akan menunggumu di sini. Kita bisa makan siang bersama, lalu ke Serenity Bay setelah rapatmu selesai. Melihat Jason tidak mau pergi, Corin berkata, baiklah, kalau kau bersikeras. Tapi aku harus memperingatkanmu bahwa pertemuan ini akan berlangsung lama. Kau bisa menunggu di luar di area ruang tunggu. Silakan pergi kapan saja jika kau merasa bosan. Jason melipat tangannya. Kenapa aku harus menunggu di ruang tunggu padahal kita sudah saling kenal dengan baik? Tidak bisakah aku menunggu di kantormu dan mungkin minum beberapa cangkir kopi? Tuan Jason, Anda sudah tidak muda lagi, jadi Anda seharusnya tahu untuk menghormati batasan orang lain. Meskipun kita mitra bisnis, kita juga pesaing satu sama lain.
Apakah Anda benar-benar berpikir pantas bagi Anda, presiden perusahaan lain, untuk menunggu sendirian di kantor saya padahal kita memiliki begitu banyak proyek yang tumpang tindih? Belum lagi, saya memiliki begitu banyak dokumen rahasia di sini, jadi bagaimana saya tidak khawatir? Jason merentangkan tangannya dengan putus asa. Corinne, bagaimana mungkin kau masih tidak mempercayaiku padahal kita sudah saling mengenal begitu lama? Kau seharusnya tahu aku tidak akan mengintip dokumen rahasiamu. Tidak apa-apa jika semua dokumen rahasia itu milikku. Kau boleh mengintip sesukamu. Tapi semua dokumen di sini milik Holden Group, dan menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Aku harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan karyawan perusahaan. Dari satu presiden perusahaan ke presiden perusahaan lainnya, kuharap kau bisa mengerti maksudku. Jika kau masih bersikeras menunggu sampai aku selesai rapat, silakan pergi ke ruang tunggu. Jika tidak, silakan kembali ke perusahaanmu. Jason menghela napas dan berdiri dengan tak berdaya. Aku merasa sangat diperlakukan tidak adil. Aku bersumpah aku tidak di sini untuk mencuri rahasia perusahaanmu. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Yang ingin saya katakan adalah, akan lebih baik jika kita menjaga batasan yang jelas satu sama lain. Setidaknya dengan begitu, kita tidak akan memberi orang lain kesempatan untuk bergosip tentang kita. Baiklah, aku akan menunggu di ruang tunggu. Tapi kau harus tahu betapa dinginnya perasaanku karena sikapmu. Jason tahu Corinne tidak sedang bercanda. Dia tidak akan terkejut jika Corinne meminta petugas keamanan untuk mengusirnya. Melihat Jason meninggalkan kantornya untuk pergi ke ruang istirahat, Corinne berkata dengan suara lantang agar stafnya bisa mendengar, Tuan Jason tidak suka dingin. Ingat untuk menyalakan pemanas untuknya. Jason berbalik dengan kaget. Corinne, di luar panas sekali. Kenapa kau menyuruh stafmu menyalakan pemanas untukku? Kau tidak ingin aku menunggu selama itu. Corinne tersenyum. Bukankah tadi kau bilang kau kedinginan sampai ke tulang karena sikapku? Nah, kau tidak akan kedinginan lagi kalau pemanasnya dinyalakan. Bab 1730. Jason mengerutkan kening sejenak sebelum mengangkat bahu dan tersenyum. Baiklah, nyalakan pemanas sepuasmu. Tapi ingat untuk menemuiku setelah rapatmu selesai. Corinne mengangguk. Kalau kau masih di sini, tentu saja. Jason tersenyum lebar. Jangan khawatir, aku akan berada di sini. Setelah itu, Jason mengikuti sekretaris Corinne keluar dari kantor. Akhirnya, ada kedamaian, pikir Corinne. Dia tidak membuang waktu untuk mulai bekerja. Dia menyalakan laptopnya untuk mengerjakan beberapa dokumen sebagai persiapan untuk pertemuan nanti. Kolaborasi dengan Talbot Group adalah sesuatu yang disetujui secara bulat oleh Dewan Direksi dan bukan sesuatu yang diputuskan Corinne sendiri. Meskipun ia tidak menyukai Jason, ia sangat berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan Jason di masa lalu. Namun, ia tidak bisa membalas perasaan Jason. Oleh karena itu, ketika Jason mengusulkan agar kedua perusahaan bekerja sama untuk mengembangkan lahan di Serenity Bay, Corinne langsung setuju untuk menyampaikan ide tersebut dalam rapat Dewan Direksi. Adapun apakah mereka akan menyetujuinya atau tidak, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia putuskan. Pada akhirnya, Dewan Direksi berpendapat bahwa lahan milik Talbot Group akan memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan jika mereka bekerja sama, sehingga proyek tersebut disetujui. Namun, Corinne tidak menyangka bahwa proyek tersebut akan memberi Jason alasan yang sah untuk mengganggunya. Corinne melupakan Jason sepenuhnya setelah dia meninggalkan kantornya. Dia dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya dan pergi mengambil beberapa dokumen dari sekretarisnya sebelum berjalan ke ruang rapat. Waktu sudah hampir makan siang ketika Corinne menyelesaikan pertemuannya. Secara keseluruhan, pertemuan itu menghabiskan waktu 2 jam. Dia ingin kembali ke kantornya untuk beristirahat, tetapi sekretarisnya mengingatkan bahwa Jason masih menunggunya di ruang istirahat. Dia masih di sini, tanyanya sambil mengerutkan kening. Sekretarisnya mengangguk. Ya, dia sudah menunggu Anda di ruang tunggu selama ini. Bukankah sudah kubilang nyalakan pemanasnya? Tanya Corinne dengan kesal. Sudah. Saya sudah menaikkan suhunya sampai 35 derajat Celcius, tapi dia sepertinya tidak terpengaruh oleh panasnya. Apa, dia masih tetap di sini meskipun pemanas ruangan dinyalakan setinggi itu?
Siapapun yang waras pasti sudah pergi sekarang. Mungkinkah dia sudah pingsan? Pikir Corin. Dia segera pergi ke ruang santai. Gelombang panas langsung menerpa dirinya begitu dia mendorong pintu hingga terbuka, membuatnya berkeringat. Bagaimana mungkin dia bisa tahan panas seperti ini? Dia masuk tetapi tidak menemukan tanda-tanda Jason setelah melihat sekeliling. Dia pasti diam-diam menyelinap keluar dengan ekor di antara kakinya. Dia menghela napas lega dan hendak meninggalkan ruangan ketika seseorang melompat keluar dan menerkamnya. Dia bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mendapati dirinya terhimpit ke dinding.